Selamat siang teman-teman, masih bersama dengan saya Pande Saputra Andea dengan NPM saya channel 19021. Saya Pasalai Podi D3 Akuntansi 2019. Kali ini saya akan membahas tentang isu-isu seputar konsolidasi di bab 8. Selamat menyaksikan. Akuisisi adalah ketika suatu perusahaan yang akan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain di atas 50%. Yang kita perlu ingat yaitu hak pengendalian itu adalah pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas aset yang dikendalikan itu adalah bisnisnya. Untuk bisa mengendalikan bisnis perusahaan lain, maka syarat kita harus menguasai lebih dari 50% saham. Itu perlu diingat, teman-teman. Akuisisi bertahap itu adalah sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Kalau dipertemukan bab 2 sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Di bab sebelumnya diasumsikan persentase kepemilikan saham PT Nusantara dan PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, pada tanggal 2 Januari 2015, PT Nusantara mengakuisisi sebesar 75% saham. 75% sahamnya di PT Andalas. Maka kalau di bab sebelumnya diasumsikan kepemilikannya 75% ini tetap tidak ada berubah selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikannya 75%. Kemudian PT Nusantara menambah persentase kepemilikannya sahamnya di PT Andalas, misalnya menjadi 90%. Itu sangat mungkin, tapi itu tidak dibahas pada bab sebelumnya. Baru dibahas di seputar isu konsolidasi. Itulah namanya perubahan kepemilikan PT induk dan PT anak. Tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT itu. Pada PT Nusantara, waktu di tanggal 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% sahamnya di PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 dia menambah lagi kepemilikannya atas PT Andalas sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara dan pada PT Andalas menjadi 80%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikannya bertambah atau bisa berkurang. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk itu dibagi dua, yaitu yang pertama perubahan akibat aktivitas pada entitas induk berubah karena yang dilakukan oleh induk perusahaan, dan yang kedua yaitu perubahan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk itu ada dua, yaitu yang pertama, entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Ketika PT Pande membeli tambahan saham dari PT Sangguryang sebelumnya, masuk ke contoh kita dalam PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam
pembagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas adalah transaksi yang dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Perlu diingat, yaitu ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan sahamnya dimiliki oleh entitas induk terhadap entitas anak, itu berubah dengan catatan tidak menjanjikan pengendalian yang dimiliki hilang. Maka secara PSAK 65 itu adalah transaksi ekuitas. Yang kedua, entitas induk menjual sebagian saham pada pihak ketiga. Sebenarnya ini sama saja yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tetapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Sekian dari materi penjelasan saya di bab 8 ini. Akan dilanjutkan di part kedua. Mohon ditunggu ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.